Kayak yang tadi saya bilang have, bisa diartikan menderita atau bisa juga nggak diartikan, langsung ke diriku. Atau I have stomach ache, perutku sakit, itu boleh diartikan. Walaupun pengertian dari bahasa Inggrisnya sendiri pun agak jauh jadinya, I have stomach ache. Terus mataku bengkak, ini kan gak ada subjeknya, jadi kita ubah, harus ada subjeknya, jadi pakai I. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin bisa membantu untuk mentranslate nanti di modul 3 dan modul 4. Hidungnya mimisan, kepala pening, berkumulus. Jadi ini sekalian pembelajaran supaya kalau dalam bahasa Inggris ternyata memang perlu ada subjeknya. Subjeknya perlu. Walaupun di dalam bahasa Indonesianya sendiri nggak nampak mana subjeknya. Hidungnya mimisan itu kayak kata benda. Hidungnya mimisan kata benda, mataku bengkak kata benda. Jadi kalau kita mau membuat kalimat ya harus ada subjeknya, harus ada verbnya, itulah have gitu. Jadi nggak ke bahasa Inggris nggak boleh seenaknya. Lebih teratur di bahasa Inggrisnya. Terus dia dapat lebam. Lebam ini she has nasty bruise from the accident. Lebam diartikan bruise di sini. Kalau ini lumayan teratur ya kalimatnya, ia dapat atau bukan dapat sih seharusnya ya, ia menderita atau jadi lucu sebenarnya kalau jadi kalimat yang lengkap bisa diartikan mukanya lebam gitu mungkin ya, mukanya lebam dari kecelakaan itu gitu. Biasanya Indonesia seperti itu. Okay. I've got braces. Nah, saya kena baret-baret akibat jatuh dari pohon. Pemakaian have sama get juga sama padahal sama-sama sakit. Maksudnya gimana Mbak? Yang mana yang ini? Have di sini artinya telah. Boleh juga sini I've had, boleh. Itu sama sih sebenarnya have sama get untuk menyatakan sakit sama Mbak. Tapi untuk kalimat kedua ini have di sini artinya telah, bukan artinya menderita seperti yang saya bilang tadi, bukan. Bisa juga di sini I've, terus di sini had digantikan, boleh. Di sini misalnya saya pakai I have spring kan, I got spring juga boleh. Yang pasti kalau dia kata benda setelah has itu bisa diganti got atau get. Kalau has berarti gantinya get. Si get nasty bruise itu boleh. Jadi itu sama aja sih Mbak. Nah, kalau ia muntah terus, ini kalimat yang lumayan mudah sih untuk translate muntah, vomit. Berarti langsung aja. Dengan saya patah. Nah, kalau misalnya kita artikan ini nih, yang paling lucu sebenarnya. Dengan saya patah, kalau kita artikan I've broken my arm, kita artikan ke bahasa Indonesia, saya mematahkan lengan saya. Itu salah. Okay. Saya kalau misalnya diartikan secara baku gitu. Tapi itulah dia perbedaan bahasa. Jadi kita artikan bukan melihat dari subjek, predikat, objek untuk ke bahasa Indonesianya. Jadi artikan secara bebas dan bagaimana budaya Indonesia mentranslate itu. Yang paling susah adalah dengan saya patah translate ke bahasa Inggris. Dia harus pastikan ada subjeknya, patah apa, broke, berarti lengan apa, arm. Atau bisa juga dijadikan I got broken arm. Coba boleh. Oke. Udah, sampai sini ada pertanyaan. Ini udah untuk modul 3, udah untuk pengantarnya udah. Ada pertanyaan kan Mbak? Gimana Mbak? Ada pertanyaan? Gak ada?
Oh, no, ini. Oke. Nah, saya tidak punya tugas. Maksudnya, kita kelang-kelang aja gitu. Nah, tapi saya maunya mbaknya baca yang untuk selanjutnya, yang modul selanjutnya, modul 4. Nah, nanti saya akan tanya, jadi pelajari bagaimana dia mentranslate dari Indonesia ke Inggris. Bukan dihafal ya, dipelajari aja. Oh, ini kalau dinyatakan ini gitu, ini gitu. Nanti saya akan potong-potong kalimat, terus nanti saya boleh tanya deh, gimana caranya. Mungkin saya akan ganti-ganti, ada ganti subjeknya atau predikatnya, terus gimana cara ininya. Supaya kita kan udah belajar part by part, maksudnya verbnya udah modul 4, modul 4 ya, untuk kedepannya semangat banget ya Mbak Sunarsi ya. Nanti modul 4, ya modul 4-nya yang dibaca. Jadi tugasnya hanya membaca. Oke, bisa Mbak? Jelaskah? Ya, dibaca. Bukan sekedar dibaca ya Mbak, maksudnya dipelajari cara mereka mentranslate dari Indonesia ke Inggris, Indonesia ke Inggris gitu. Nanti mungkin saya akan ganti kalimatnya terus supaya kita sama-sama belajar cara ininya. Karena sebelumnya kita udah pelajari menentukan mana subjek, mana predikat, terus nanti mulai kita masuk gimana cara mentranslate itu sendiri. Gimana? Oh, untuk tugasnya besok atau hari Minggu saya kabari ke ya Facebook mbaknya masing-masing. Sejauh yang saya baca, ada sih yang beberapa yang belum saya baca, tetapi yang saya baca mbaknya udah ngerti. Jadi masih ingat yang mana kata kerja, yang mana kata benda. Oke, ada pertanyaan lagi kah sebelum untuk modul yang dulu ini udah ada tugasnya? Enggak mbak. Oh, semangat banget mbak Fitrinya. Enggak mbak. Jadi tugasnya hanya membaca modul 4. Tugasnya membaca modul 4, jadi pas di modul 4 nanti kita benar-benar ini mentranslate. Oh ya mbak. Ya, enggak. Oke. Sudah. Kalau kalau tidak ada yang nggak jelas lagi boleh kita sudahi. So, kalau masih ada sih nggak apa-apa. Boleh tanya. Ada lagi kah? Atau disudahi? Gimana? Hah? Ini bapaknya bilang terima kasih. Ini maksudnya sudah. Oke. Okay. Ketua kelasnya udah ngomong. Oke. Ya, kita emang sebenarnya ya kalau nantinya kayak ambil-ambilnya. Ya, makanya analisis dulu baru kita tahu cara mentranslate-nya. Benar. Karena nerjemahin itu nggak segampang ini. Oke, good. Bagus Mbak Yuli. Kita coba translate. Oke, good. Oke. Gimana? Sudah?
yang pasti jangan lupa dibaca. Rajin-rajin kalau terasa itu sih, rajin-rajin membaca teks, rajin-rajin benar nggak gampang analisis tulis. Ya benar nggak gampang, emang nggak gampang mbak. Ya, benar. Oke, udah nggak ada lagi, ada pertanyaan lain kah? Oke, udah bisa disudahi kelasnya, mbak ya? Karena nggak ada yang bertanya kayaknya. Oke, atau kalau misalnya nanti menemukan, oke, kalau misalnya nanti menemukan kesulitan, boleh chat saya di Facebook. Oke ya mbak, kita sudahi. Oke, selamat malam mbak. Good night. Baiklah, misalnya belum ada pertanyaan. Oke. Ya, good night mbak.